Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan bagaimana cara menggunakan Lindo untuk riset operasi transportasi. Transportasi. Jadi, transportasi adalah salah satu teknik dalam riset operasi atau manajemen operasi yang digunakan untuk menentukan cara paling efisien atau biaya minimum dalam mendistribusikan suatu barang dari beberapa sumber, misalnya gedung atau pabrik ke beberapa tujuan, misalnya toko atau konsumen, dengan memenuhi permintaan dan kapasitasnya masing-masing. Selanjutnya yaitu tujuan. Apa sih tujuan dari transportasi itu? Yang pertama yaitu meminimalkan biaya distribusi. Jadi tujuan ini berkaitan dengan efisiensi logistik dan transportasi dalam suatu sistem distribusi. Misalnya distribusi barang dari pabrik, konsumen, atau dari gudang ke toko. Yang kedua yaitu memaksimalkan keuntungan. Jadi jika tujuan utama bukan mengurangi biaya, maka bisa jadi justru mendapat keuntungan maksimum yang menjadi fokus. Contoh, dalam situasi tertentu perusahaan memilih mengirim produk ke lokasi yang walau jauh tapi punya harga yang lebih tinggi sehingga margin keuntungannya tetap besar. Yang terakhir yaitu memastikan seluruh permintaan terpenuhi dan penawaran tidak melebihi kapasitas. Jadi ini merupakan prinsip dasar dalam keseimbangan antara supply dan demand. Komponen utama transportasi pertama sumber atau supply yaitu titik asal barang seperti pabrik atau gudang. Kedua tujuan atau demand yaitu titik akhir pengiriman seperti toko atau pelanggan. Ketiga biaya transportasi yaitu biaya pengiriman satu unit barang dari sumber ke satu tujuan. Keempat jumlah unit tersedia di setiap sumber dan jumlah unit yang dibutuhkan di setiap tujuan. Lindo adalah alat bantu yang digunakan untuk menyelesaikan model masalah transportasi dengan cepat dan efisien. Dengan memasukkan fungsi tujuan dan fungsi kendala, serta permintaan dan kapasitasnya, Lindo bisa langsung memberikan solusi optimal tanpa harus menghitung secara manual. Hal ini sangat membantu dalam perencanaan logistik dan distribusi barang di dunia nyata, karena prosesnya lebih fleksibel dan praktis. Berikut merupakan contoh kasus riset operasi transportasi. Dalam soal tersebut, telah dicantumkan titik asal, tujuan, biaya, serta jumlah unit yang tersedia dan yang dibutuhkan. Langkah awal yaitu membuat matriks transportasi untuk memudahkan menginput ke dalam Lindo. Selanjutnya, tetapkan setiap biaya ada di baris dan kolom keberapa. Misalnya, biaya 4 ada pada baris 1 dan kolom 1, maka akan menjadi 4x11, begitu pula seterusnya. Oke, setelah membuat matriks transportasi, langkah selanjutnya adalah kita input ke dalam Lindo. Tapi sebelumnya kita menginputnya ke dalam Microsoft Word, karena di dalam Lindo itu jika di record kurang jelas, maka kita di Microsoft Word terlebih dahulu. Nah, untuk pertama-tama adalah kita menentukan ini tuh meminimalkan atau memaksimalkan. Jika meminimalkan maka kita dahului dengan min, dan jika memaksimalkan kita dahului dengan max. Nah di sini itu menggunakan kasusnya adalah meminimalkan, maka kita tambahkan min di awalnya, lalu diiringi dengan biaya yang telah ditetapkan penempatannya. Selanjutnya, masuk ke dalam ST atau subject to. Pertama, masukkan setiap penempatan biaya per barisnya tanpa menyertakan biayanya. Seperti misalnya baris 1, 2, dan 3 disertai tanda lebih dari sama dengan karena kita akan meminimumkan biaya. Setelah semua baris terinput, selanjutnya input setiap penempatan biaya per kolom tanpa menyertakan biayanya. Seperti kolom A, B, C, dan D. Setelah sesuai, kita pindahkan hasil input Lindo dari Word ke Lindonya. Lalu, klik tanda merah yang terletak di atas untuk memunculkan hasilnya.
Dan berikut hasilnya bisa dilihat di layar. Hasil optimal berada pada langkah ke-11 dengan total cost sebesar 1.450. Selanjutnya bisa dilihat nilai pengiriman yang optimal dari setiap rute, misalnya X11 bernilai 90, yang artinya dari pabrik 1 mengirimkan 90 unit ke gudang A. Pada slack or surplus bisa dilihat bahwa pada kapasitas 1 mengalami idle atau slack sebesar 40 dan juga permintaan D mengalami surplus sebesar 40. Dalam hal tersebut, slack or surplus belum semua nol dan jika value-nya dijumlahkan akan melebihi total dari permintaan atau kapasitas, di mana total permintaan atau kapasitasnya hanya 250, sedangkan jika value-nya dijumlahkan akan menjadi 290. Dalam hal ini, maka kami membuat perbandingan dengan cara mengganti tanda lebih besar dari sama dengan menjadi sama dengan. Jika tanda lebih dari diganti dengan sama dengan, maka berikut hasilnya. Bisa kita lihat bahwa hasil optimalnya ada pada langkah ke-7 dengan total cost sebesar 1.530. Dengan mengganti tanda lebih dari menjadi sama dengan, maka dapat dihasilkan slack or surplus semuanya menjadi 0 dan jika menjumlahkan value-nya sudah sesuai dengan total dari permintaan atau kapasitas.